mulai. Oke, di episode kali ini saya sebagai host Jeremia Tarigan dan teman saya sebagai narasumbernya. Saya Peter Nebaho. Nah, di sini kami melakukan podcast ini bermanfaat atau berguna untuk menyelesaikan ujian akhir semester di mata kuliah literasi digital. Jadi di sini kita akan membahas tentang krisis privasi di kampus Universitas Digital. Jadi yang pertama, kita akan menganalisis tentang situasi atau apa faktor penyebab terjadinya kebocoran data di Universitas Digital. Jadi menurut saudara bagaimana faktornya maka bisa terjadi hal seperti ini? Oke. Faktor yang memungkinkan bisa terjadinya kebocoran data yaitu yang terjadinya atau penyebabnya bisa saja terjadi karena rendahnya tingkat keamanan data yang ada di universitas dan juga kelalaian terhadap sistem keamanan. Begitu, Pak. Jadi menurut kami kebocoran data pada universitas digital ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama itu karena bisa terjadi karena serangan cyber atau hacker yang ingin mengambil data dan memanfaatkannya untuk melakukan hal-hal negatif. Selanjutnya ini bisa terjadi karena keamanan jaringan yang sangat rendah sehingga serangan virus yang sengaja dilakukan oleh seorang. Yang kedua itu ada mungkin terjadi karena kesalahan user atau kesalahan karyawan atau staf yang bekerja di bagian kearsipan sehingga terjadi kebocoran yang tanpa disengaja atau terjadi kebeberan atau tanpa disengaja terjadi kebocoran data-data tersebut. Jadi menurut saudara bagaimana sih dampak dari kebocoran ini? Apa sih dampak dari kebocoran ini terhadap mahasiswa di Universitas Digital? Baik, itu dampak yang sangat berpengaruh yaitu terjadinya kebocoran atau hancurnya reputasi dan kepercayaan masyarakat dan mahasiswa bagi Universitas Digital, dan juga dampaknya itu berpotensi terkena pidana undang-undang ITE. Begitu kawan. Dampaknya. Nah, dari beberapa referensi yang kami baca, kami dapat menyimpulkan bahwa dampak dari kebocoran data ini adalah timbulnya rasa genting atau rasa takut tentang data yang bocor ini, takut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan mungkin terjadinya pencurian identitas terhadap kebocoran data ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga dapat merusak reputasi akademik mahasiswa di bidang sosial, sehingga banyak lingkungan sosial dapat mengetahui tentang apa yang terjadi di akademik mahasiswa ini yang ada di kampus digital. Dari dampak kebocoran ini, bagaimana sih menurut saudara reputasi Universitas Digital setelah terjadinya kasus ini? Ya, baik. Reputasi pada universitas yaitu kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang ada di universitas itu sendiri, dan juga kerugian finansial untuk memperbaiki kebocoran data seperti biaya investigasi dan peningkatan keamanan sistem. Gitu, Pak. Nah, dari penelaahan dari Bung di sini kami dapat menjabarkan bahwa
universitas akan mengalami kerugian yang cukup besar dari finansial ataupun tentang kepercayaan masyarakat terhadap universitas ini. Maka universitas akan mengalami kerugian dari contohnya nih, banyak mahasiswa baru yang akan mendaftar ke universitas ini, menjadi kurangnya percaya terhadap universitas ini setelah terjadinya kebocoran ini. Maka kerugian ini seharusnya dapat diatasi universitas dengan cara menginvestigasi siapa pelaku utama dalam kebocoran data ini. Jadi setelah kita membahas itu, coba Bung yang di sini jelaskan konsep privasi digital dalam konteks kehidupan kampus dan sepenting apa sih untuk dilindungi. Oh baik, itu memang kalau disebut dengan data pribadi itu sangat berpengaruh atau sangat dilindungi, maksudnya supaya orang-orang tidak tahu tentang apa saja yang data-data kita yang ini, biar karena kalau ditahu orang yang terjadi yaitu bisa fatal karena bisa dibuat sebagai identitas pemalsuan. Jadi dari konsep privasi digital yang kami pahami bahwa konsep privasi digital ini adalah perlindungan data pribadi yang disimpan melalui media digital dan sangat penting dilindungi untuk menghindari dampak negatif dengan serangan cyber atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti yang dibilang Bung di sini tadi, pemalsuan identitas juga termasuk dalam sini. Jadi di sini universitas digital sangat besar bertanggung jawab atas hal yang terjadi seperti kehilangan data ataupun kebocoran data ini. Takutnya nanti orang-orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan data-data yang bocor sehingga banyak mahasiswa yang mengalami kerugian, baik itu kerugian finansial atau kehilangan data pribadi, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Menurut Bung di sini apa sih tanggung jawab yang harus dilakukan oleh universitas digital atas perlindungan data pribadi mahasiswa ini? Baik, di sini kan yang terjadinya kebocoran pada universitas, yang menyebabkan itu ya universitas ya kan. Jadi langkah yang harus atau tanggung jawab yang harus dilakukan universitas yaitu harus bertanggung jawab mengambil tindakan atau solusi terhadap kebocoran data tersebut sehingga data-data yang kebocoran itu bisa dikembalikan secara utuh gitu. Nah, dari penjelasan Bung yang di sini kita bisa dapat mengetahui bahwa yang harus dilakukan universitas untuk melindungi data-data pribadi mahasiswa ini, yang pertama itu universitas harus meningkatkan sistem keamanan jaringan atau sistem keamanan aplikasi untuk penginputan data-data mahasiswa ini, sehingga untuk selanjutnya tidak terjadi hal-hal seperti ini, seperti kebocoran ini, untuk menghindari hal-hal negatif seperti pemalsuan identitas tadi. Nah, selain itu universitas juga harus bertanggung jawab secara finansial atas kerugian yang dialami mahasiswa. Mana tahu banyak mahasiswa yang mengalami kerugian finansial dengan dicurinya data-data ini, sehingga terjadi pencurian data ini, terjadi kerugian terhadap mahasiswa ini sendiri. Contohnya itu kartu kredit yang dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang diambil dari data-data yang bocor ini. Maka universitas harus memenuhi regulasi yang ada untuk meningkatkan keamanan sistem yang ada di universitas digital. Jadi menurut Bung Peter ini, regulasi dan kepatuhan, coba jelaskan berapa regulasi yang relevan dengan perlindungan data pribadi
di institut pendidikan. Baik, seperti yang referensi yang kita baca semalam, yaitu di sini ada kita harus patuhi, yaitu Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data. Begitu kawan. Jadi maksud Bung yang di sini, Universitas Digital harus mengacu pada undang-undang yang berlaku untuk melindungi data-data pribadi milik mahasiswa. Undang-undang ini karena data ini termasuk hak privasi tergolong desirable atau riges, artinya dapat dikurangi pemenuhannya. Jadi beberapa hal seperti undang-undang ITE, undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi harus dipatuhi oleh kampus digital atau universitas digital. Hal ini juga dapat menjadi kerugian bagi universitas digital karena beberapa ada hak mahasiswa untuk menuntut kampus digital melalui undang-undang yang berlaku. Terus menurut Bung di sini, bagaimana sih universitas digital ini seharusnya mematuhi regulasi-regulasi tersebut untuk menghindari kejadian yang serupa atau kejadian kebocoran data ini? Ya, seperti kita lah, kita bisa memikirkan cara untuk bagaimana untuk tidak terjadi kembali, ya kan? Ya, kita harus meningkatkan mutu dan keamanan keamanan sistem jaringan supaya kebocoran tersebut tidak berulang. Begitu kawan. Jadi dengan meningkatnya mutu atau meningkatnya keamanan sistem di kampus digital, hal ini juga cukup untuk mengembalikan kepercayaan mahasiswa terhadap universitas digital, sehingga tidak terjadi lagi kebocoran data-data atau privasi mahasiswa. Nah, setelah terjadi ini, bagaimana sih universitas digital dapat memulihkan kepercayaan mahasiswa? Untuk itu, untuk mengembalikan rasa kepercayaan kepada universitas, yang harus dilakukan universitas digital menangkap pelaku pembocoran data atau melakukan klarifikasi secara sosial dan memastikan data yang bocor tersebut atau data yang dibobol bisa kembali atau bisa diamankan gitu. Nah, selain itu kawan-kawan, selain melakukan investigasi, menangkap pelaku ataupun melakukan klarifikasi, universitas juga harus melakukan pelatihan keamanan terhadap staf atau pegawai yang bekerja di bidang kearsipan atau bekerja di bidang data-data ini, sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Dengan tidak terjadinya hal ini lagi, maka tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap universitas digital semakin meningkat. Nah, sekian podcast kami kali ini. Saya Jeremia Tarigan dan Saya Peter Nebaho. Kami mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan dari kami meminta maaf. Terima kasih. Ih, kita sih.